Pemirsa, kita memasuki kabar nang penambayan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi evaluasi hasil pengawasan wan pencegahan pada tahapan pemungutan wan perhitungan hasil perolehan suara pemilihan 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan di Hotel Arya Barito, Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 18 April 2024. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi evaluasi hasil pengawasan wan pencegahan pada tahapan pemungutan wan penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menghadirkan KPU Kalimantan Selatan serta akademisi ULM di Hotel Arya Barito, Jalan Haryono MT Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 18 April 2024. Koordif Pencegahan Parmas Wan Humas Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, Tessa Aji Budiono, Wahitakuan di Prima TV memadahkan kegiatan ini dalam rangka memaksimalkan kerja pengawasan untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak 2024 sesuai dengan mekanisme wan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tessa Aji Budiono menyatakan dari hasil kegiatan ini akan disampaikan hasil-hasil pengawasan yang akan dilakukan Bawaslu yang diharapkan bisa menjadi catatan untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik ke depannya serta dalam rangka menyongsong Pilkada 2024 sehingga ada yang perlu diperhatikan khususnya pada tahapan wan perhitungan suara. Salah satunya masih adanya TPS yang tertukar surat suara agar kada terulang lagi. Di dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilu tahun 2024, kita juga ada catatan beberapa rekap yang melakukan perhitungan suara ulang. Jadi perhitungan suaranya saja yang diulang di rekap tingkat kecamatan. Namun itu tidak bisa langsung kita anggap sebagai sebuah bentuk dugaan kecurangan dalam pemilu. Bisa saja itu lebih kepada sebuah bentuk kelalaian yang tidak disengaja. Karena ada berbagai faktor yang mungkin terjadi pada saat pemungutan dan pemungutan suara di TPS. Misalnya karena faktor kelelahan, faktor cuaca atau penerangan yang kurang dan lain sebagainya. Namun ketika sudah dilakukan perhitungan suara ulang, artinya kan kekeliruan itu sudah bisa diperbaiki dan sejatinya itu tidak ada permasalahan lagi. Tessa Aji Budiono menyatakan salah satu tugas Bawaslu adalah mengidentifikasi kerawanan menyongsong Pilkada. Diprediksi intensitas politik menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024 semakin meningkat karena kedadanya calon incumbent sehingga banyak bakal pasangan calon kepala daerah baru nang bermunculan. Jadi ini juga berkaca pada Pilkada sebelumnya di tahun 2020. Kita kan melihat bahwa intensitas perpolitikan di Kalimantan Selatan pada tiap periode pelaksanaan pilkada khususnya gubernur wakil gubernur itu intensitasnya tuh semakin meninggi. Artinya persaingan itu semakin ketat dan para peserta pilkada juga sudah lebih memahami hal-hal yang mungkin menjadi pelanggaran-pelanggaran pemilu sehingga tidak segan-segan kan pada seperti pilkada 2020 itu ada kejadian yang melaporkan dan kita prediksi bisa saja hal itu terjadi nanti pada saat Pilkada 2024 ini. Apalagi sampai ini kan semakin bertebaran nih isu-isu siapa-siapa yang bakal mengajukan diri sebagai bakal calon kepala daerah. Faktor lebih tinggi itu kenapa Pak? Apakah tidak ada lagi incumbent atau gimana? Itu jelas kan menjadikan persaingan menjadi lebih, maksudnya itu lebih merata dan lebih adil. Karena kan salah satu pasangan calon yang incumbent kan tidak ada lagi. Jadi jelas semua pihak merasa bahwa ini adalah saat yang lebih kompetitif karena masing-masing yang merasa diri sebagai bakal calon kepala daerah kan menilai ini adalah keadaan yang sama-sama untuk memulainya tanpa ada calon incumbent kan seperti